초등학교 3학년 때부터 지금까지 강한 몸에 강한 정신, 운동을 신 적이 없다. Dari sini, akhirnya diketahui kalau Gamin adalah seorang ahli bela diri yang memiliki kemampuan fisik jauh di atas orang-orang normal, di mana sedari kecil dia memang tidak pernah absen melatih kemampuan fisiknya dan semua itu dia lakukan untuk mengejar obsesinya sekaligus bisa dibilang kelemahannya yang selama ini kesulitan dalam memahami pelajaran sekolah. Sebelum lanjut, sedikit saya jelaskan mengenai apa yang dialami oleh Gamin sekarang. Jadi, dia adalah murid yang sangat gigih dan mungkin akan menjadi salah satu yang terbaik. Tapi bukan dalam hal akademis, melainkan andai saja dia fokus dalam bidang yang memanfaatkan kemampuan fisiknya seperti olahraga dan bela diri. Tapi karena sedari kecil dia sudah terobsesi dengan pelajaran sekolah, meskipun sudah les sana-sini, hidup penuh dengan pengorbanan dan air mata, gampangnya dia adalah definisi korban nyata dari salah jurusan atau ungkapan Albert Einstein yang berbunyi, semua orang pada dasarnya jenius, tapi jika Anda melihat seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka seumur hidupnya dia akan mempercayai kalau dirinya bodoh. Keesokan harinya, diperlihatkan Pak Guru BP yang dengan tergesa-gesa meminta Bu Wulan untuk segera membantunya menyingkirkan semua drum berisi puntung rokok karena hari ini akan ada audit atau inspeksi dari kementerian yang datang untuk mengecek sekolah tersebut. Lalu ketika Bu Wulan sedang membereskan drum tersebut, Pak Inspektor yang dari kementerian tadi sudah ada di sana, di mana mereka justru dibuat terkejut dengan sebuah kunci pipa yang tiba-tiba terlempar dari dalam kelas Gamin. 전부 교체. 장사님. Ternyata apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya, Gamin yang sudah mulai baikan dengan Seon tiba-tiba dilempar dengan menggunakan bangku sekolah oleh Leon untuk menuntut balas atas kejadian tempo hari. Tidak cukup sampai di situ, meskipun Gamin sudah meminta maaf, namun Leon tetap membakar buku catatan penting milik Seon di mana ketika tutur kata dan ucapan maaf tidak membuat seseorang puas, terpaksa Gamin harus terlibat adu jotos. Di sini diperlihatkan refleks dan insting Gamin di mana dia bisa dengan sepele menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh Leon. Di saat yang bersamaan, aksinya juga membuat semua murid terkesima mengingat selama ini tidak ada satupun murid sekelas mereka yang berani melawan Leon. Bahkan Gamin bisa melakukan sebuah gerakan yang nantinya akan menggemparkan seluruh sekolah. Sayangnya, Leon justru tumbang duluan sebelum dia sempat meminta maaf kepada Seon, di mana selain membuat semua teman sekelas yang melihatnya terdiam, Seon yang melihat hal itu pun menyadari ketulusan dan sikap Gamin yang selama ini berusaha baik kepadanya. Dia pun akhirnya luluh dan mulai saat ini dia bersedia untuk ikut dalam kelompok belajarnya. 한다고. 스터디 그룹. 정말? Tidak berselang lama setelah kejadian tersebut, Bu Wulan datang ke kelas diikuti oleh Pak Inspektur dan Wali Kepala Sekolah di mana akibat ribut-ribut barusan, Gamin yang sedari awal masuk sekolah tidak pernah sekalipun membuat masalah langsung ditandai dan dibawa ke ruang BP untuk diinterogasi sebagai pelaku utama yang telah membuat keributan sementara Bu Wulan diminta untuk mendampinginya sebagai wali kelas. 학교 차원에서 저희가 신속히 학폭위를 열어서 Di hadapan Pak Inspektur, wakil kepala sekolah berniat menindak tegas dengan langsung mengeluarkan Gamin dari sekolah karena dinilai sudah melakukan pelanggaran yang cukup berat. Saat itulah, Bu Wulan yang sudah mengetahui siapa siswa yang sebenarnya bermasalah, lalu melakukan pembelaan dengan mengatakan kalau Gamin hanyalah seorang korban di mana dia terpaksa menggunakan cara kekerasan untuk mempertahankan diri. Mendengar pernyataan Bu Wulan barusan, Pak Inspektur jadi langsung teringat kalau Bu Wulan ternyata pernah mengikuti sertifikasi guru dan menorehkan hasil nilai tertinggi kala itu. Dan dari sinilah beliau mulai memperhitungkan keterangan dari Bu Wulan karena menurutnya dia adalah sosok yang bisa dipercaya. Bahkan Pak Inspektur langsung menyetujui usulan Bu Wulan yang ingin membentuk kelompok belajar bersama Gamin demi meningkatkan taraf belajar anak-anak di SMK Yusong. 좋은 생각인데요. 스터디 그룹. 바닥에 담배 꽁초. Keesokan harinya,
Bu Wulan lalu menyampaikan syarat dari wakil kepala sekolah yang mengizinkan mereka untuk membentuk organisasi kelompok belajar. Namun mereka harus mendapatkan paling tidak 5 anggota dalam waktu 2 minggu dan jika mereka gagal, maka wali kepala sekolah justru akan memecat Bu Wulan sebagai bentuk konsekuensinya. 그룹 회원 찾을 수 있습니다. Di sini, langkah pertama yang mereka lakukan adalah memasang poster pendaftaran anggota kelompok belajar di setiap sudut sekolah dengan harapan para murid yang diam-diam ingin mengejar nilai akademis akan bergabung. Namun faktanya, hal itu justru membuat seluruh murid SMK Yusong kebingungan karena di sekolah itu passion belajar adalah hal yang aneh sehingga tidak ada satupun yang berminat untuk mengikutinya. Tidak cukup sampai di situ, Gamin justru didatangi oleh salah seorang murid yang menempati daftar peringkat atas dalam aplikasi baku hantam dan berniat menantangnya setelah mendengar rumor bahwa Gamin bisa mengalahkan Leon dengan tendangan api. Di mana saat orang itu melancarkan pukulan untuk mengetesnya, entah sengaja atau tidak, Gamin bisa menghindari setiap serangan dari murid tersebut seolah-olah hanya mempermainkannya sampai akhirnya orang itu terjatuh pingsan setelah kejedot pintu loker. 괜찮아? Tentu saja, hal itu membuat semua murid yang melihat kejadian barusan dari balik jendela justru semakin menyebarkan rumor hoax dengan mengatakan kalau Gamin telah menghajar salah satu siswa peringkat atas dengan brutal sampai tidak sadarkan diri, di mana rumor itu terus berkembang ke kelas lain sampai-sampai Gamin bahkan dianggap sebagai seorang psikopat. Akibatnya, Gamin yang sebenarnya hanya berniat mencari anggota kelompok belajar justru dihindari oleh semua siswa peringkat rendah di sekolah yang ketakutan karena mengira Gamin sedang mencari musuh. 이상해. Satu-satunya orang yang tidak menghindarinya adalah